Ya, saya ulangi ya Mas ya. Selama orang Jawa masih menyadari bangsa yang primitif belum tercerahkan dan butuh pencerahan bangsa lain, selama ini juga akan terpuruk negeri ini. Bangsa budak. Kebu itu kan kerbau Mas. Iya. Kerbau itu kan seringkali untuk diidentikan kan hewan yang bodoh. Maka selama ini orang Jawa yang hilang Jawane itu bagian kebu. Mungkin arti yang kiasan seperti ini jarang orang yang tahu kali ya. Ngertine kebu itu ya cuma perlambang. Sebenarnya kebu ini untuk menyindir orang Jawa yang kehilangan jati dirinya, itu disebut wong Jawa hilang Jawane. Atau kalau dalam serat Jongko Joyo itu wong Jawa sing kajawan rib iriban. Orang Jawa yang kajawan itu kehilangan Jawane, rib iriban malah berlagak seperti orang Arab. Itu artinya. Nah, Bogor itu banyak sekali saat ini tuh tanah yang retak. Jalan aspal, jalan di kampung, terus kemudian di yang agak pelosok-pelosok itu ada retakan-retakan tanah. Ini kan berarti ada pergerakan tanah. Ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke arah mungkin ya semacam likuifaksi. Tapi walaupun sebulan yang lalu, karena biasanya peringatan ini bisa terjadi dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu setelah peringatan, setelah pesan leluhur. Tapi kadang juga 3 bulan, 2 bulan. Bahkan kadang saat kita sudah lengah, kita lupa dengan pesan leluhur, baru terjadi. Banyak sekali dialami oleh orang-orang dan saya melihatnya ini sudah terjadi silent people. Silent people. Ya. Jadi orang yang diam-diam sudah mengalami kesadaran untuk kembali ke jati diri. Jadi ada peningkatan kesadaran menuju ke kesadaran murni. Dan inilah kesadaran murni ini yang akan mengembalikan wong Jawa ke kesejatiannya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ini sangat ironis. Karena apa? Salah jenge Romo. Yeah. Romo, saya dengar habis mendapatkan pesan dari dan peringatan dari Prabu Siliwangi. Kira-kira seperti apa pesannya Romo? Oh, ini sebenarnya sudah sebulan yang lalu. Tapi walaupun sebulan yang lalu, karena biasanya peringatan ini bisa terjadi dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu setelah peringatan, setelah pesan leluhur. Tapi kadang juga 3 bulan, 2 bulan. Bahkan kadang saat kita sudah lengah, kita lupa dengan pesan leluhur, baru terjadi. Maka selama ada peringatan, kalau bagi saya ya tetap harus ekstra hati-hati. Kecuali nanti memang sudah ada leluhur sudah menyampaikan, oh ini sudah lebih kondusif. Nah, pesan dari Prabu Siliwangi itu terutama memang daerah Jawa Barat, daerah Bogor. Dan daerah Bogor ini yang punya potensi bencana yang cukup besar dibanding wilayah-wilayah sekitarnya. Dan kalau saya berusaha untuk komunikasi dengan teman-teman sedulur yang ada di Bogor, itu memang katanya Bogor itu banyak sekali saat ini tuh tanah yang retak. Jalan aspal, jalan di kampung, terus kemudian di yang agak pelosok-pelosok itu ada retakan-retakan tanah. Ini kan berarti ada pergerakan tanah. Ada indikasi ke sana. Ada indikasi ke arah mungkin ya semacam likuifaksi. Cuman kita belum bisa kan terus menyimpulkan ini tingkat bahayanya sekian, enggak bisa. Karena likuifaksi itu bisa pelan, bisa lambat, bisa cepat. Kalau cepat ya tanah longsor, ya kan. Landslide itu kan kejadiannya cepat dan itu nggak bisa diantisipasi, sulit ya. Spontan. Tapi kalau untuk yang perlahan ini kan orang bisa melakukan antisipasi. Itu dari bencana adanya pergerakan tanah. Ya. Itu pun faktornya banyak, Mas. Bisa jadi adanya sesar di bawah tanah yang lebih aktif sehingga membuat permukaan tanah itu retak-retak dan ada pergeseran. Ya kan? Kalau sesar aktif itu vertikal mungkin akan naik turun dan itu pun bisa memecah tanah. Kalau pergeserannya itu horizontal, bergeser datar, itu kan juga bisa aja landslide, bisa juga likuifaksi. Dan itu di sana itu juga merupakan jalur ini sesar Lembang. Sesar Lembang melintang dari Bandung kemudian Bogor sampai ke barat,
Terus di utaranya yang menyentuh Jakarta itu ada sesar Baribis yang tembusnya ke daerah mana itu Kerawang, terus Cirebon, itu kan sesar Baribis. Terus ke timur itu nanti yang ketemu dengan sesar yang dari Gunung Penanggungan. Jadi memang di wilayah barat terutama yang kemarin sekitar 3 hari yang lalu itu sempat terjadi gempa-gempa di daratan tuh ada 5 kali di daerah Garut dan sekitarnya, terus ke arah Bogor juga. Itu kalau dilihat kedalamannya itu kan ada dari yang 5 kilo sampai 10 kilo itu kan tempatnya sesar aktif ya. Dan biasanya intensitas ini kan yang harus diwaspadai, ini kan dinamis. Nah kadang-kadang yang namanya pergerakan dinamis itu ada gongnya. Dan itu juga ada kaitannya karena setelah ada gempa di selatan Purworejo dalam hari yang sama 5 kumah ya, kemudian merembet ke barat selatan Pangandaran, terus kemudian ke daratan Garut. Ini memang rentetan dan ini sangat bisa saja ini pengaruh dari sesar megatrust yang memang dinamis. Kita tidak bisa mengatakan aman, ya tetap seaman-amannya kita harus selalu waspada. Nah itu yang peringatan-peringatan leluhur yang seperti ini kan seringkali kita kaitkan dengan hasil penelitian dari geologi, dari pihak BNPB, BMKG. Itu memang ada keterkaitan, dan beberapa hari terakhir ini memang dari pihak-pihak BNPB, BMKG, geolog itu sangat intensif mengamati adanya pergerakan-pergerakan di bawah tanah, terutama di wilayah Jawa Barat. Terus kemudian ada warning akan potensi bencana ya. Bukan akan terjadi tapi potensi. Nah, kalau potensi ini terjadinya kapan ya sewaktu-waktu bisa. Yang penting bisa waspada. Yang penting kan di sini intinya tujuannya itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi membiasakan orang untuk selalu berhati-hati untuk beradaptasi dengan lingkungan alam. Orang kalau bijaksana pada lingkungan alam itu akan memiliki probabilitas selamat itu lebih besar. Orang memahami karakter alam itu justru akan lebih mudah untuk selamat. Tapi kalau cuek diberikan peringatan seperti itu malah ngapain itu, semua kehendak Tuhan. Ya memang kehendak Tuhan, tapi kalau tidak ada upaya, ya kan gimana kita mau melindungi orang-orang terdekat, kita akan mencari selamat, sedangkan kita cuek, semuanya ditimpakan ke Tuhan. Nah itulah fungsinya nalar kita, akal sehat kita supaya bisa melakukan mitigasi bencana, bisa mengantisipasi seandainya bencana itu terjadi dan tidak dalam waktu yang sangat singkat itu kan artinya kita ada spare waktu untuk menyelamatkan diri dan melindungi orang-orang terdekat keluarga kita. Ya, itu yang perlu kita pahami, dan termasuk peringatan leluhur seperti Prabu Siliwangi ini juga merupakan sesuatu yang sangat positif untuk mitigasi bencana juga. Dan kalau saya sering kali ngobrol dengan teman-teman BNPB, mereka tidak menolak adanya sinyal-sinyal kearifan lokal seperti ini yang sering kali didapatkan oleh orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, dan pokoknya orang-orang lokal di Indonesia ini kan seringkali mendapatkan sinyal. Ini justru penting sekali di mix untuk saling memberikan informasi yang mendukung. Jadi nanti ada sinyal secara metafisik seperti ini. Kemudian dari pihak pemerintah melalui badan-badannya kemudian melakukan pengamatan juga. Nah dari situ kan kalau memang itu ada indikasi mengarah ke sesuatu yang akan terjadi itu apa, seperti apa, kan itu bagus sekali. Artinya ya saling melengkapi. Karena dalam diri manusia juga ada fisik, ada spirit, ya, ada jasmani, ada rohani, ya gunakan semua. Dan ini kan pendekatan rohani. Kenapa mesti antipati? Kadang orang juga jangan kayak gitu, nakut-nakutin itu kan. Ya, jangan seperti itu pikirannya. Ya kan?
Lebih baik orang itu takut kemudian waspada Waspada ya. daripada ndablek kemudian celaka. Ya kan? Nggih. Peringatan dari pemerintah adanya potensi bencana. Kalau itu tidak terjadi, nggak ada yang hilang. Tapi seandainya itu terjadi, kita lebih bisa mengantisipasi. Benar. Itu manfaatnya. Benar. Cuman terkadang kayak kasus di Jawa Barat tersebut, adanya retakan-retakan tanah, akhirnya apa? Dimanfaatkan sama oknum-oknum, Romo. Jadi orang-orang yang mengambil keuntungan untuk mendongkrak popularitas mereka dan mengaku-ngaku sebagai spiritualis, dan dia seolah-olah tahu segala hal terkait itu. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini, Romo. Ya, itu euforia media sosial, platform YouTube itu ada mengalami euforia. Euforia spiritual. Karena orang makin leluasa mengekspresikan spiritualisme, itu justru ada sisi negatifnya. Jadi semua hal itu kalau orang mengalami euforia itu pasti ada sisi negatifnya. Demokrasi, ekonomi, semua. Kalau ada euforia itu kan artinya orang terlalu gembira, orang terlalu bersemangat. Akhirnya apa? Lost control. Over ya. Over kan? Yeah. Overacting, lost control, itu sudah racian itu seperti itu. Nah, sekarang ini banyak sekali ya, yang ya fenomena seperti itulah. Kalau saya bilang ya ini euforia spiritual. Jadi banyak orang yang berhalusinasi. Halusinasi ini yang parah, Mas, kalau tidak disadari. Kalau orang itu sadar bahwa apa yang diutarakan itu adalah memang omong kosong atau ya kebohongan publik, tapi ini hanya untuk mendongkrak popularitas atau untuk panjat sosial, itu masih mending. Artinya dia sadar melakukan kesalahan, cuma nekat, gitu kan? Tapi yang parah dan mengerikan, Mas, kalau orang itu tidak sadar sedang berhalusinasi, karena percaya betul apa yang dirasakan, dilihat, dialami itu adalah sesuatu yang terjadi. Melakukan pembenaran, padahal itu adalah halusinasi. Ini yang bahaya sekali. Kadang apa yang kita anggap benar itu adalah kesalahan yang belum kita ketahui, kan gitu. Kadang ada error di seseorang itu sendiri, kan, ada distorsi. Ya, memandang sesuatu itu kan kadang terjadi distorsi. Kalau saya itu biasanya begitu, Mas. Saya mendapatkan informasi. Saya tidak berani untuk menyampaikan semuanya blak rekata Anda. Biasanya saya menyampaikannya ya paling 50%-nya. Yang 50% lagi saya simpan. Supaya awas gitu ya. Iya, karena apa? Kalau saya buka semua kan wah, gaduh nanti. Terlalu vulgar, Mas. Iya. Jadi saya justru kadang nggak enak itu loh. Ya inilah kontrol pribadi saya agar kita itu jadi orang itu ya biasa-biasa saja itu loh. Dan saya selalu memegang prinsip, kalau memang kita ini mendapatkan suatu petunjuk, gambaran akan suatu potensi bencana, ya sebisa mungkin kita juga menyampaikan solusinya. Jangan cuma ngomong aja itu akan terjadi begini-begini, orang takut tok tapi nggak bisa ini solusinya piye. Lah kalau saya menyarankan untuk solusinya seperti yang standar wong Jawa, cukup mendekat ke leluhur masing-masing. Itu saja, karena leluhur itu kan kepanjangan tangan Tuhan. Kalau orang mendekat ke leluhur, nanti ada apa-apa itu akan diberitahu, diarahkan, dituntun melalui hati nurani, melalui gerak hati, kerentekeng hati. Aku kok kepengin pergi hari ini dari daerah sini, pokoknya pengen keluar menjauh. Nah, begitu keluar menjauh dari daerah situ ternyata ada bencana. Nah, seperti itu sebenarnya digiring oleh guru sejati. Guru sejati juga berkomunikasi, interaksi dengan leluhur. Akurat. Ini yang saya harapkan ini bisa terjadi, bisa dilaksanakan oleh sedulur-sedulur. Merapat ke leluhur saja. Ini menarik ini. Jadi itu adalah kekuatan yang mungkin banyak orang yang tidak sadar. Nah, bicara tentang kekuatan, Romo, kekuatan seperti apa? Ya, mohon maaf. Ini bicara tentang kekuatan yang seperti apa
yang membuat banyak pihak takut jika orang Jawa mulai menyadarinya? Ya, kekuatan yang paling ditakuti itu adalah ketika orang Jawa meninggalkan status quo selama ini. Orang Jawa mulai sadar akan jati dirinya seperti apa dan kembali berduyun-duyun. Kebu mulih menyang kandangi. Ini kan kiasan. Kebu itu kan kerbau, Mas. Iya. Kerbau itu kan seringkali untuk diidentikan kan hewan yang bodoh. Maka selama ini orang Jawa yang hilang Jawane itu bagian kebu. Mungkin arti yang kiasan seperti ini jarang orang yang tahu kali ya. Ngertine kebu itu ya cuma perlambang. Sebenarnya kebu ini untuk menyindir orang Jawa yang kehilangan jati dirinya itu disebut wong Jawa hilang Jawane. Atau kalau dalam serat Jongko Joyoboyo itu wong Jawa sing kajawan rib iriban. Orang Jawa yang kajawan itu kehilangan Jawane, rib iriban malah berlagak seperti orang Arab. Itu artinya. Nah, kalau kemudian ada digambarkan lagi kebu mulih menyang kandangi, ya wong Jawa sing dadi kebu mau sing bodoh plonga-plongo kembali ke jati diri. Menjadi wong Jawa sesungguhnya. Nah, ini yang sekarang ini yang terjadi menjadi badai spiritual. Ini sebenarnya badai yang secara positif bagi wong Jawa. Itu menjadi badai yang negatif bagi orang yang tidak suka kalau orang Jawa kembali ke Jawaannya. Tapi bagi orang Jawa yang memang senang kembali ke Jawaannya, inilah justru menjadi suatu kabar gembira. Makanya saya katakan inilah badai spiritual saat ini sedang terjadi dan banyak sekali dialami oleh orang-orang, dan saya melihatnya ini sudah terjadi silent people. Ya. Jadi orang yang diam-diam sudah mengalami kesadaran untuk kembali ke jati diri. Jadi ada peningkatan kesadaran menuju ke kesadaran murni. Dan inilah kesadaran murni ini yang akan mengembalikan wong Jawa ke kesejatiannya. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ini sangat ironis. Karena apa? Wong Jawa yang sekarang jadi kerbau, wong Jawa itu dulunya itu banyak keturunan para dewa loh, Mas. Dewa Dewi. Kalau orang Jawa bilangnya widodari. Raja-raja besar semuanya di Nusantara itu merupakan turunan atau memiliki gen widodari. Kalau yang paling dekat kita kenal dan kita ketahui ya dari misalnya Terah Mararam. Itu kan ada cikal bakalnya Ki Ageng Tarub, Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan kan widodari. Yang dalam cerita itu disebut Joko Tarub gitu nggih. Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub itu besanan dengan Prabu Brawijaya V, ya kan. Ki Ageng Tarub punya istri Dewi Nawang Wulan, widodari. Terus mempunyai satu orang anak, Dewi Nawang Sih. Dewi Nawang Sih digarwa oleh Raden Bondan Kejawan yang putra Brawijaya V. Dan disitulah menurunkan keturunan-keturunan, ada Ki Ageng Getas Pandowo atau Ki Ageng Getas Mataram yang garwonya juga widodari, yaitu Dewi Dewi Wulandadari. Ya, saya dikasih tahu oleh Ki Ageng Getas Pandowo kalau garwo beliau itu namanya Wulandadari. Bagus ya. Bagus. Itu widodari juga. Dan kemudian punya putro Ki Ageng Selo. Berarti Ki Ageng Selo kan masih juga keturunan para dewa, keturunan para dewa. Ki Ageng Selo punya putro Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis, Ki Ageng Pemanahan, Kanjeng Panembahan Senopati. Dan di situ itu masih ada campuran langsung gen widodari. Misalnya dari garis keraton Mangkunegaran, itu yang saya kenal itu ada widodari yang bernama Eyang Luhito. Itu widodari. Itu yang banyak menurunkan Terah Mangkunegaran. Ya sekarang kalau dilihat
Trah Majapahit sudah berapa juta, Mas? Kalau orang sekarang, zaman sekarang yang masih hidup saat ini mengaku aku Trah Majapahit loh, keturunan Brawijaya V, ya bisa jadi. Tapi kan keturunan saat ini udah jutaan. Iya. Jadi jutaan orang bisa mengklaim diri sebagai keturunan Brawijaya V. Sudah membias gitu ya. Sudah membias, sudah banyak banget. Jadi ini menarik sekali pembicaraan kita malam ini, termasuk teman-teman muda. Kita akhirnya kan tahu banyak hal. Awalnya kita nggak tahu si A si B ini raja-raja zaman dulu itu turunnya dari mana. Ternyata malam ini kita kupas tuntas ini. Ini suatu yang menarik bagi kita kaum muda ini, Romo. Nah, makanya kalau kita itu sudah tahu diri kita itu ternyata dalam darah daging kita tuh ada gen gitu. Mosok pola pikirnya picik banget tuh. Nah, kan saru. Orang Jawa bilang saru. Saru, mosok dadi wong mendem agama mabuk donga saru. Iya. Saru ora, Mas? Saru. Kayak wong ra katrokan. Ya. Nah, makanya kalau kita itu menyadari bahwa bibit bebet bobot orang Jawa, bahkan bukan orang Jawa saja, orang Sunda, orang Bugis, Makassar, Sumatera, itu semuanya ada keturunan dewa. Jadi negeri para dewa itu sebenarnya bukan hanya di Bali. Bali itu miniaturnya. Miniatur yang masih ada mungkin. Masih ada. Tapi Nusantara ini lah. Kalau dibilang kita itu negeri yang sudah luar biasa oleh Socrates, kan masuk akal banget. Logik ya. Logik, memang manusia pilihan. Tetapi saat ini manusia terpuruk. Karena beda ke antara dongeng dan kebenaran faktual aja susah. Dan saya lihat masyarakat kita itu sekarang kurang confident atas jati diri kita sendiri. Kurang confident. Bahkan begini, Mas. Selama orang Jawa itu masih menyadari bahwa kita ini adalah manusia primitif yang butuh pencerahan dari bangsa lain, selama itulah saya tidak sepakat. Ya, saya ulangi ya, Mas. Selama orang Jawa masih menyadari bangsa yang primitif belum tercerahkan dan butuh pencerahan bangsa lain, selama ini juga akan terpuruk negeri ini. Bangsa budak. Saya tidak sepakat dengan klaim dari negara barat ketika kita itu dianggap, mohon maaf, contoh semisal kamu itu keturunan makhluk ini yang namanya Homo sapiens semisal, atau Pithecanthropus atau. Saya tidak sepakat dengan itu karena dari ribuan tahun bahkan benda-benda yang kita temukan di Nusantara ini menunjukkan bahwa kita itu negara yang mempunyai peradaban sangat luhung gitu loh, Romo. Dan itu dibuktikan. Contoh aja Romo punya yang namanya gambangan, itu apa kalau di Gender. Itu mungkin orang Eropa baru mengenal yang namanya senar dan kayu. Kita sudah dunia pertimbalan itu kita sudah paham. Iya. Nah, itu kan salah satu bentuk bukti real yang kita punya. Makanya kita nggak sepakat dan kalau itu resonansinya kan langsung matching dengan getaran semesta. Nah,